Habib Rizik Syihab sudah mulai dilupakan. 2 tahun sudah Habib Rizik Syihab tak merayakan Lebaran dengan keluarga di rumahnya di Petamburan karena tersandung kasus pembohongan publik terkait hasil tes swab yang dia lakukan di RS Umi. Pada persidangan tingkat pertama, hakim memutuskan hukuman 4 tahun penjara. Kemudian pihak Rizik Syihab mengajukan banding hingga kasasi dan Mahkamah Agung mengurangi hukuman penjara dari 4 tahun menjadi 2 tahun, yang artinya bahwa baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun Mahkamah Agung ketiganya menyatakan bahwa Habib Rizik Syihab terbukti bersalah dan nyata telah ikut serta berbohong pada masyarakat luas terkait hasil tes swab dirinya. Ngeri juga ya kalau seorang yang membanggakan dirinya sebagai seorang keturunan Rasulullah yang digelari imam besar oleh umatnya melakukan dosa yang kasat mata, dosa bohong pula. Parahnya kebohongan yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab ini bukan kebohongan mandiri atau kebohongan yang dilakukan sendiri, tetapi seluruh keluarganya dan setiap orang yang terkait padanya ikut secara tanggung renteng melakukan kebohongan ini. Namun demikian, dalam hal ini ada hanya 3 orang yang ditetapkan bersalah, yaitu Rizik Syihab, Hanif Alatas, dan Andi Tatat. Namun hukuman Rizik Syihab lebih lama dibandingkan 2 orang lainnya. Seperti si imam besar ini menjadi pencetus ide melakukan kebohongan terkait kondisi dirinya. Karenanya hanya Rizik Syihab yang dihukum 2 tahun penjara. Selama berkarir sebagai tokoh agama, hukuman 2 tahun penjara adalah yang terlama yang pernah Rizik Syihab terima. Sebelumnya Rizik Syihab pernah dipenjara juga di masa SBY kurang dari 2 tahun. Dan untuk kerumunan di Petamburan, Rizik Syihab divonis 8 bulan tahanan, dipotong masa tahanan. Sementara untuk kasus kerumunan di Megamendung saat acara peletakan batu pertama pembangunan masjid dan peresmian Ponpes Argo Kultural Markas Syariah, Rizik Syihab hanya dikenakan hukuman denda sebesar 20 juta rupiah. Tak seperti saat dirinya berada dalam masa pelarian di Arab Saudi, walaupun Rizik Syihab berada ribuan kilometer jauhnya dari tanah air, tapi Rizik Syihab tak pernah sepi dari kunjungan para elit politik dan tokoh-tokoh nasional. Mungkin karena saat itu Rizik Syihab hanya berstatus sedang mendekatkan diri dengan Tuhan, sehingga dirinya masih dipandang terhormat dan dikunjungi banyak pihak. Bahkan saat dirinya pulang pun, sebelum semua kasus pidananya disidangkan, Rizik Syihab masih menerima kunjungan sejumlah tokoh politik seperti Anies Baswedan, Amin Rais, dan Ahmad Saiku. Dan tahun ini adalah kali kedua Rizik Syihab merayakan Lebaran di dalam tahanan. Masihkah Rizik Syihab, sang imam besar, dikunjungi para elit politik, tokoh-tokoh nasional, dan penyokongnya? Sepertinya sparkling itu lambat laun meredup dan hilang sejak dirinya masuk rumah tahanan di tahun 2021. Sejak itu pula Rizik Syihab merayakan Lebaran di rumah tahanan, dan sejak dirinya di penjara, sikap beberapa tokoh politik yang dulu mendukung dan didukung oleh dirinya mulai terlihat semakin acuh terhadap HRS, bahkan terkesan tak peduli dengan nasib ulama itu yang mendekam di penjara. Setiap Lebaran, Rizik Syihab hanya dikunjungi oleh keluarganya dan mungkin oleh Novel Bamukmin. Mungkin loh ya, karena saya tidak menemukan berita kunjungan si ganteng ini di media. Saya hanya menduganya saja, karena melihat kemilitansian Novel Bamukmin terhadap pentolan ormas terlarang ini. Melihat fenomena ini, benar kata pepatah, bahwa di dalam kancah politik, tak ada yang namanya kawan ataupun lawan sejati. Walaupun Rizik Syihab seorang tokoh yang tidak berpartai, namun keterlibatan dirinya di dalam pusaran perpolitikan Indonesia sangat cukup dominan. Itu karena dirinya memiliki massa yang besar yang diperlukan oleh pihak-pihak yang secara hakiki memang sedang berpolitik. Ambil saja misalnya Anies Baswedan, hukuman 2 tahun penjara, artinya Rizik Syihab akan bebas pada 2023. Akankah Rizik Syihab kembali aktif mengambil peran pada saat Pilpres 2024 mendatang? Atau Rizik Syihab akan kembali disibukkan bersidang atas perkara pidana yang lainnya? Yang pasti, walaupun belum sepenuhnya tenang, namun sejak Rizik Syihab masuk penjara, rakyat Indonesia sudah merasakan perubahan
Minimal sudah 2 tahun pula perayaan Natal berjalan lebih aman. Bahkan bulan puasa kemarin pun, walaupun MUI meributkan soal melarang orang jual makanan di siang hari, tapi tak ada kejadian razia warung-warung oleh preman-preman FPI. Ibarat gayung tidak bersambut, akhirnya teriakan MUI tak ubahnya seperti angin lalu. Pertanyaan saya sangat sederhana, apakah Rizik Syihab pernah diruqyah? Artikel ini ditulis oleh Erika Ebenor di siward.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.